Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Kami sudah 2 minggu lebih ada di luar Jakarta. Dari Kupang, Atambua, Timur Leste, Atambua, sekarang di Kupang lagi. Selama kami ke Timur Leste, hotel ini masih tetap dipakai oleh kami ya. Ini sampai berantakan begini nih ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami tidak lupa untuk memberitakan kabar-kabar terbaru tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang terjadi atas umat pilihan Tuhan, yaitu Israel, atau anak sulung Tuhan, yaitu Israel. Mungkin ada yang berkata, apa benar Pak ada anak sulung Tuhan di Alkitab tertulis? Ada. Keluaran 4 ayat 22. Inilah anak sulungku, kata Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, jadi Israel ini dikeroyok oleh bangsa-bangsa. Ya, ingin dihabisi oleh bangsa-bangsa. Tapi mulai dari zaman Babelonia sampai ke zaman Titus sampai ke zaman Hitler, Israel tidak bisa dihabiskan. Dan 1948 Israel merdeka. Dan bangsa-bangsa juga ingin menghabiskan, khususnya negara-negara Timur Tengah yang ada di Arab sana. Mereka bergabung mulai dari Arab Saudi, Mesir, Lebanon, dan yang lain-lain. Ingin menghabiskan Israel tahun 1967. Tapi Israel mengalahkannya hanya 6 hari. Mereka mundur. Setiap Israel menang perang pasti tambah tanah. Tahun 1973 kembali diserang Israel. Dan 21 hari semua negara-negara Arab yang bersatu tadi menyerang Israel dikalahkan. Tambah lagi saudara tanahnya Israel. Juga Hamas demikian. Menyerang 7 Oktober 2023. Tambah lagi tanahnya Israel. Dan saudara, siapapun yang mengutuk Israel akan terkutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Jadi ini ada berita terbaru lagi. Ya, karena Iran dia sangat dendam dengan Israel. Saya baru tahu sekarang ternyata walaupun selama beberapa tahun Iran tidak langsung menyerang Israel, tetapi ternyata Hizbullah, Hamas, Houthi, dan jihad-jihad Islam lainnya itu dapat dukungan dari Iran. Tetapi puncaknya Iran, dia menyerang Israel dengan 300 drone dan 300 rudal. Tapi semua drone dan rudal yang dikirimkan ke Israel, semuanya itu sia-sia karena hanya 1% itu di tempat padat penduduk atau di tempat yang ada penduduk. Jadi tidak ada korban, saudara. Saudara, Iran tambah marah. Pidatonya Presiden Iran, yaitu Ibrahim Raisi, ingin menghapuskan Israel dari muka bumi ini. Tapi justru dia yang lenyap, jatuh dari helikopter dan meninggal dunia. Sekarang Iran tambah marah lagi. Selalu ingin melenyapkan Israel dan mengajak sekutunya untuk mengkeroyok. Itu sebabnya saudara, Amerika Serikat tidak tinggal diam, ya. Amerika Serikat ini dari CNBC ya. Amerika Serikat ancam Iran akan kena bencana besar kalau berani serang Israel. Ya, pejabat Amerika Serikat memperingatkan Iran jika menyerang Israel sebagai tanggapan atas pembunuhan seorang pejabat tinggi Hamas. AS bahkan
ya bakal menggagalkan momentum menuju gencatan senjata di Gaza. Pejabat senior AS yang tidak ingin disebutkan namanya menegaskan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi bencana. Jadi saudara, kalau Iran masih tetap mengajak sekutunya untuk mengeroyok Israel, ancamannya adalah bencana. Saudaraku yang sekasih, bencana apa itu? Ya itu Amerika Serikat lah yang tahu ya. Saudara, inilah perjuangan ya Amerika Serikat untuk bela Israel. Kenapa Amerika Serikat membela Israel? Karena memang di Yesaya 60, Yesaya 61 ada satu bangsa yang besar dari seberang sana, seberang lautan, itu akan datang untuk membantu atau memberikan upeti kepada Israel. Itulah Amerika salah satunya ya. Pejabat senior Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menegaskan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi bencana. Amerika Serikat akan mendorong Iran, dan saya tahu banyak yang melakukan hal yang sama untuk tidak melakukan hal tersebut karena konsekuensinya bisa sangat dahsyat, terutama bagi Iran, kata dia, dikutip dari Mesopisarel.com Minggu tanggal 18 bulan 8 2024. Saudara konsekasi, sebelum Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa kesepakatan penyanderaan untuk gencatan senjata dalam perang Gaza yang berlangsung selama 10 bulan semakin dekat, khususnya setelah perundingan 2 hari di Qatar, di mana mediator AS mengajukan proposal untuk mempersempit kesenjangan. Hamas, wakil Iran yang memulai perang ini pada 7 Oktober, dan akan menjadi ironis jika Iran melakukan sesuatu yang pada dasarnya menggagalkan apa yang kami anggap sebagai peluang terbaik dalam gencatan senjata. Konferensi dan kesepakatan pembebasan sandera yang kami miliki tambah pejabat AS dan seterusnya. Maksudnya saudara di sini kesepakatan sandera supaya dibebaskan ya. Bla 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 ya di sini ya. Saudara, intinya saudaraku yang sekasih, yang saya mau sampaikan adalah jika Iran dan sekutunya coba-coba menyerang Israel, maka Amerika Serikat akan melakukan tindakan yang bisa membuat terjadi bencana besar di Iran. Saudara, kita hanya bisa berdoa saja supaya Indonesia tetap damai, aman, dan tenang. Kita negara non-blok, biarin mereka mengurusi urusan itu, dan mereka sudah dewasa dan mereka sudah sering perang, mereka tahu caranya bagaimana mengurusinya. Kalaupun ini tanda-tanda zaman akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tahu tetap siap untuk menyambut kedatangan Mesias Yesus Kristus yang kedua kali. Tetap hidup kudus, tetap hidup benar. Hanya itu yang harus kita lakukan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Walaupun kami ada di Kupang, di Atambua, di Timor Leste, dan sekarang di Kupang lagi, sudah 2 minggu lebih. Tapi gereja tanpa tembok tetap jalan. Ini dia, dilayani istri saya. Tetap konsisten ya, sekalipun Pak Gembala nggak ada, kita harus ibadah, doakan. Dan kita hanya membawa kuasa nama Yesus saja. Karena kita tahu kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, biar roh Allah luar biasa itu tetap ada pada kita.
Ada kobar menyala-menyambar. Tetap maju dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hai. Kau lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh, gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar, sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, men, ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya. Jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh. Bahkan berlaksa-laksa. Memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus. Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat, tapi bertobatnya tidak benar. Mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat, ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan firman, membangun roh setiap orang-orang. Memperkatakan firman Tuhan. Ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang yang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya, itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus, mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus pemilik hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman. Kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja. Di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya. Berdoa puasa. Ya. Seperti saya ini saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu. Kamis saya nggak puasa. Jumat, Sabtu puasa lagi. Haleluya. Saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya. Karena aku tahu ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit, saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya, nak. Iya, Ma, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5, saudara. Nah, pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini. Dia hanya apa, saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku kerik merah banget. Tahu ya kalau setiap orang yang dikerik itu kalau merah banget, padam banget, seperti lebih parah lagi ya. Ya kan, sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Saya juga pernah. Paling, Ma, sakit banget kan gitu. Aduh, sakit banget. Enggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus, aku butuh engkau. Coba, saya kerik lagi. Saya kerik, Yesus, aku cinta kau. Ngeri gak? Saudara, doakan pelayanan kami. Gereja Tanpa Tembok, dukung terus. Gereja Tanpa Tembok sini sudah 6 tahun 2 bulan, 1000 orang kurang lebih Bani Kedar Rebayot yang percaya Yesus. Dan juga saudara kunci kasih, di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Tapi kami kasih makanan rohani jasmani
kasih susu, kasih obat-obatan dan sebagainya, dan kami gembalakan mereka dengan baik. Yang sudah mendukung pelayan ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung, saya percaya di lain waktu pasti akan mendukung. Mari kita berdoa. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ambil alih pelayanan gereja tanpa tembok seluruh pintu. Biar Tuhan pimpin. Begitu juga pelayanan kami selama kami ada di Kupang, di Atambua, di Timor Leste, dan juga rencana pelayan-pelayan tempat lain, Rote, Sabu, dan yang lain semuanya kami serahkan kepadamu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.